warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ramai, tapi suaranya seperti orang 10. Adik-adiknya ramai, orang tuanya ramai, tapi kelihatannya seperti 10 orang. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini baru kelihatan ramainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال في الحديث. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, para ustaz, habaib, ustazat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para aparatur pemerintah yang hadir di sini, Bapak Kadus atau Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, dan yang kami hormati, yang kami muliakan pada ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Huda, bukan? Dan yang kami cintai kepada segenap anggota FKD Forum Komunikasi Dakwah Kendawangan yang sudah membuat acara ini. Semoga dengan adanya acara ini menjadi saksi di akhirat nanti di hadapan Nabi bahwa kita pernah berkumpul menggembirakan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah menghitung kenikmatan yang Allah berikan kita kemarin. Tidak usah menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, pagi tadi, atau sore hari tadi. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita detik ini saja, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, anugerah kepada kita, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas. Ini adalah suatu anugerah yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat mahal jika dihargai dengan uang. Ketika berapa banyak orang yang pendengarannya itu rusak, pendengarannya itu lemah, akhirnya apa? Akhirnya mendengar pun harus butuh alat bantuan, yang mana alat bantuan satunya saja bisa dihargai dengan 20 juta bahkan lebih, kiri dan kanan jadi 40 juta. Betapa mahalnya kenikmatan ini. Dan yang paling kita sepelekan satu kenikmatan ini, mohon maaf ya, ada satu kenikmatan yang sering kita sepelekan. Satu itu adalah kenikmatan buang air kecil atau buang air besar. Bahkan buang angin pun kita sepelekan. Seandainya kalau kita pikir-pikir, ketika kita tidak bisa untuk membuang angin tersebut atau kentut, jadi tidak bisa kentut ya Bu, sehingga kita ini bisa dirujuk ke ketapang,
Kalau tidak bisa ke Tapang, ke Pontianak. Akhirnya apa? Operasi ujung-ujungnya. Keluarlah duit 20 juta, bahkan sampai ratusan juta. Itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dan yang paling penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat harus kita syukuri adalah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis yang sangat mulia ini. Allah taala anhu. Pamannya ini bermimpi bertemu dengan saudara beliau. Siapa saudara beliau? Ada yang tahu? Abu Lahab laknatullah alaih, manusia yang paling celaka di muka bumi ini. Ketika Sayyidina Abbas tadi bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, maka Sayyidina Abbas ini bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, mana kita? Apa yang kau temui ketika engkau berada di akhirat? Apa yang kau dapatkan ketika engkau berada di akhirat? Maka Abu Lahab tadi mengatakan, hari-hari saya ini tidak henti-hentinya mendapatkan siksa dari Allah. Dari segala arah, kata Abu Lahab. Dari depan datang siksaan, dari belakang datang siksaan, dari atas, dari bawah, dari segala arah datang siksaan kepadaku, kata Abu Lahab, tidak henti-hentinya. Ghairu anni suqitu min hadza, akan tetapi dari jaringku ini keluar sumber mata air yang sangat jernih, yang sangat istimewa air tersebut. Karena apa? Karena Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hafidz Muhaddisin Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimishqi beliau mengatakan, idza kana hadza kafira jaa dhanbuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fil yawmi ithnain daiman yukhaffaf anhu lis-surur bi ahmada fama dhannu bi abdihi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang yang namanya Abu Lahab, yang hari-harinya selalu mengingkari Allah, yang hari-harinya selalu menentang baginda Nabi, Allah aja diingkari, baginda Nabi diingkari, yang sudah mendapatkan cap, mendapatkan stempel, akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya, itu pun ada suatu saat dia gunakan untuk bergembira dengan kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Allah putuskan, Allah jadikan setiap hari Seninnya, setiap hari kelahiran Nabi diringankan siksanya karena Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahiran Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang yang beriman, yang hari-harinya menyebut nama Nabi, yang hari-harinya melaksanakan sunnah baginda Nabi, yang bergembira dengan kelahiran Nabi, yang mengaku cinta dengan Nabi, yang bergembira dengan adanya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan cinta kepada Nabi. Kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita? Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dunia ini sudah banyak kita menikmati keindahan-keindahan yang ada di dunia. Keindahan-keindahan, kemewahan-kemewahan sudah banyak kita nikmati di dunia ini. Sebagaimana kita sore-sore misalnya, sore-sore kita jalan arah hilir, jalan sampailah ke Pantai Jambat, melihat keindahan Pantai Jambat. Di samping itu menikmati dengan gorengan, dengan es batu, dengan es teh, dengan es teh yang begitu enaknya, yang begitu indahnya. Jalan lagi kita menyeberang pulau, ada pantai-pantai yang indah di Pulau Lombok sana, ada pantai yang warnanya pink,
sangat-sangat indah. Jalan lagi kita ke pegunungan, ada pemandangan yang begitu indah, ada pemandangan yang begitu cantik sekali. Jalan lagi kita nyebrang ke pulau Jawa. Ada namanya Gunung Bromo, yang mana di situ sangat indah pemandangannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi keindahan yang ada di langit pertama, belum lagi keindahan yang ada di langit kedua, belum lagi keindahan yang ada di langit ketiga, belum lagi kita melihat malaikat yang sangat indah. Malaikat itu setengah badan dari es, setengah badan dari api. Akan tetapi semua keindahan-keindahan di dunia dan begitu dahsyatnya ini, itu adalah wal kaunu isyaratun wa anta maqsudun. Semua itu adalah isyarat, semua itu adalah tambahan yang maksudnya, yang tujuannya hanya satu, yaitu yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kunyah, memberi sebutan kepada Nabi Adam ini dengan sebutan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam ini kebingungan. Saya ini baru diciptakan, kata Nabi Adam. Saya ini belum pernah memiliki anak, belum mempunyai anak, belum mempunyai istri. Kok saya diberi nama, diberi sebutan, diberi kunyah dengan kunyah Abu Muhammad? Kenapa ini ya Allah? Siapa Muhammad itu? Maka Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, lima kannaitani Abu Muhammad? Ya Allah, kenapa engkau berikan aku kunyah, berikan aku sebutan dengan sebutan Abu Muhammad? Muhammad ini siapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam, irfa' ra'saka ya Adam. Wahai Adam, angkat kepalamu wahai Adam. Pandanglah ke atas, lihatlah ke atas wahai Adam. Apa yang kau lihat wahai Adam? Ketika Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam mengangkatkan tangan beliau ke atas, apa yang beliau lihat? Beliau melihat suatu cahaya yang begitu indah, yang begitu terang benderang, yang begitu istimewa, yang belum pernah beliau lihat sebelumnya dan tidak akan pernah beliau lihat lagi setelahnya. Itulah nur yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam bertanya, ma hadzal nur? Ya Allah, cahaya apa ini ya Allah? Cahaya apa yang begitu indah ini ya Allah? Yang begitu istimewa, yang begitu terang benderang ini, cahaya apa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqna as-samaa'a wala arda. Wahai Adam, jika tidak ada cahaya itu wahai Adam, sekali-kali tidak akan aku pernah ciptakan engkau dan tidak pernah aku ciptakan alam semesta ini. Itulah nur yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau kita lihat bagaimana kegembiraan, kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka seluruh umat yang ada di Madinah kumpul, anak-anak kecilnya, orang tuanya, pemuda-pemudinya, semuanya kumpul menyambut Nabi dengan keadaan gembira, dalam keadaan senang, dalam keadaan bangga. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' basyukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah datang bulan purnama dari jalan Saniyatul Wada'.
telah datang bulan purnama di siang bolong. Maka kalau orang memandang wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, perempuan-perempuan Mesir, falamma akhbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basara. Perempuan-perempuan Mesir dengan tanpa sengaja mereka mencincang-cincang tangan mereka, mereka memutilasi tangan mereka karena mereka memandang wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi kalau orang memandang wajahnya Nabi bukan dengan sengaja, bukan tanpa sengaja, tapi dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa kebanggaan, bukan sekadar tangan mereka korbankan, tapi mereka rela mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ini, sahabat perempuan ini tadi berkata kepada orang-orang, bertanya kepada orang-orang yang datang dari perang Uhud, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang berkata, ayah kamu, bapak kamu, suami kamu telah wafat dalam peperangan ini. Maka dia bertanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak kamu, saudara kamu telah wafat dalam peperangan ini. Maka dia bertanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang menjawab, tetangga-tetangga kamu, saudara kamu telah wafat dalam peperangan ini. Maka dia berkata, yang saya tanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang mengatakan, Rasul dalam keadaan baik-baik saja, Nabi dalam keadaan sehat, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Engkau itu pimpinan para rasul, engkau pasti akan tinggal di a'lal firdaus ma'al anbiya wal mursalin. Engkau pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedangkan saya ini siapa ya Rasulullah? Saya ini orang yang banyak dosanya, kata Sayyidina Su'ban. Saya orang yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tentu saya akan tinggal di rutbatin duna rutbatin, tinggal di surga yang paling bawah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kenikmatan surga? Apa arti istana dari intan, istana dari emas? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu? Apa arti bidadari 2,5 miliar bidadari ketika di surga tidak bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahtazzas sama, maka langit pun bergetar ketika itu karena mendengar cintanya Sayyidina Su'ban itu tadi. Malaikat Jibril langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebus 7 petala langit, 7 petala bumi, untuk membawa satu ayat yang menggembirakan beliau. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Maka barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia pasti akan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, buktinya kita hadir di majelis ini. Innaka ma'aman ahbabta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Karena saya ini masih belajar, saya mau bercerita sedikit ya Bu ya. Pertama kali undangan yang saya terima di acara besar, Hari Besar Islam, itu adalah undangan ini Bu.
undangan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Khatibul Umam dan kawan-kawan, undangan FKD mengundang untuk mengisi ceramah Maulid Nabi. Inilah ceramah pertama kali saya. Semoga dengan ceramah pertama kali ini jadi pembelajaran bagi saya khususnya, dan pendengar juga bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya haturkan berterima kasih sangat-sangat kepada Forum Komunikasi Dakwah Kewendawangan, yang mana sudah kita ketahui bahwa forum ini adalah forum yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Setiap Jumatnya itu ada programnya, itu program sedekah Jumat. Jadi setiap Jumat tidak henti-hentinya kita doakan sama-sama. Semoga program yang mereka buat seperti setiap tahun mengadakan program safari dakwah seperti ini diistiqomahkan lagi, diridhai oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami harapkan, kita doa sama-sama. Setelah ini kita doa dipimpin oleh Pak Haji Minwardi. Kita harapkan hati dalam keadaan bersih, hati dalam keadaan bergembira. Karena ketika hati kita bergembira, hati kita bersih dan meminta kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menduduki mimbarnya masing-masing, maka kata Nabi, mimbarku ketika itu kosong. Kenapa mimbar beliau ini kosong? Karena saya ini khawatir, kata Nabi, ketika saya hanya duduk saja di mimbarku, kemudian Allah perintahkan aku masuk ke dalam surga, sedangkan umatku kesusahan sedang dihisap di sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai akhirat pun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan kita. Masih memikirkan kita. Tidak henti-hentinya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, 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 umatku, 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 kata baginda Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma turidu an asna bi ummatika ya Muhammad. Apa yang kau harapkan, apa yang kau mau mengenai aku, mengenai umatmu wahai Muhammad, kata Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah, ya Allah, ringankan hisab mereka ya Allah, lekaskan hisab mereka, cepatkan hisab mereka ya Allah, jangan lama-lamakan mereka ya Allah. Saya tidak tega, kata Nabi, melihat mereka begitu lamanya dihisab. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa Nabi tadi, permintaan Nabi dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak henti-hentinya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaati satu persatu dari umatnya yang di neraka, disyafaati tanpa terkecuali. Yang beriman semuanya disyafaati oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipungut satu persatu. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi orang itu masih memiliki iman di dalam hatinya, itu pasti akan mendapat syafaat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Malik ini mengatakan, ya Muhammad, ma taraktun nar liqadawi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, karena aku khawatir Tuhanmu akan murka kepadaku, kata malaikat Malik, karena engkau belum ridho kepadaku, sehingga aku keluarkan semua umatmu yang beriman, tidak akan aku sisakan satu pun di neraka. Karena kalau engkau belum ridho, Allah murka kepadaku. Kalau Allah itu murka kepadaku, tentu aku akan celaka wahai Muhammad. Maka baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la ashfa'u yawmal qiyamah li aktsara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madarin. Tidak henti-hentinya aku syafaati satu persatu dari umatku, sehingga jumlah syafaatku pada waktu itu melebihi jumlah pembantu yang ada di bumi ini. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan kita bergembira dengan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, sayang kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis yang sangat mulia inilah kita buktikan bahwa kita ini benar-benar bergembira dengan kelahiran Nabi. Kita buktikan bahwa kita ini benar-benar cinta dengan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, memandang wajahnya Nabi langsung, bertemu dengan Allah di samping yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke majelis yang sangat mulia ini penuh dengan rasa gembira. Kita datang, kita duduk pun harus dalam keadaan bergembira. Kita pulang pun ke rumah harus dalam keadaan gembira, karena bulan ini masih dalam keadaan bulan kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin merasa kita cinta kepada Nabi, semakin kita buktikan dengan kehidupan kita sehari-hari, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan perintah Allah, semua kita laksanakan demi apa? Demi membuktikan cinta
kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, karena saya ini masih belajar. Saya mau bercerita sedikit ya Bu ya. Pertama kali undangan yang saya terima di acara besar, hari besar Islam itu adalah undangan ini Bu. Undangan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Khatibul Umam dan kawan-kawan. Undangan FKD. Undangan FKD mengundang untuk mengisi ceramah Maulid Nabi. Inilah ceramah pertama kali saya. Semoga dengan ceramah pertama kali ini jadi pembelajaran bagi saya khususnya, dan pendengar juga bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya haturkan berterima kasih sangat-sangat kepada Forum Komunikasi Dakwah Kebendawangan, yang mana sudah kita ketahui bahwa forum ini adalah forum yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Setiap Jumatnya itu ada program, yaitu program sedekah Jumat. Jadi setiap Jumat tidak henti-hentinya kita doakan sama-sama, semoga program yang mereka buat seperti setiap tahun mengadakan program safari dakwah seperti ini diistiqomahkan lagi, diridhoi oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami harapkan, kita doa sama-sama. Setelah ini kita doa dipimpin oleh Pak Haji Minwardi. Kita harapkan hati dalam keadaan bersih, hati dalam keadaan bergembira. Karena ketika hati kita bergembira, hati kita bersih dan meminta kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Fadil Rashid kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya. Untuk acara berikutnya yaitu pada Muhammad munjil khalaiqi min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladam mu'azzam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayyadu jaga manam Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli